Hai, balik lagi di Putri Story. Pada awal film diperlihatkan seorang gadis remaja sedang dirias oleh seorang wanita, di mana ternyata gadis remaja tersebut telah dijual oleh seorang laki-laki yang berpura-pura akan menikahinya. Gadis tersebut dijual kepada wanita yang di awal film sedang merias wajah si gadis. Gadis tersebut dijual untuk dijadikan kupu-kupu malam. Jadi wanita di awal merupakan mami atau nyonya pada rumah bordil. Karena gadis tersebut terus-menerus menangis dan menolak untuk bekerja, maka mami rumah bordil tersebut mengurungnya di sebuah kamar. Si gadis tersebut tetap terus menangis, sehingga mengganggu pekerja malam lainnya yang pada saat itu sedang tertidur. Salah satu pekerja malam komplain kepada mami karena si gadis mengganggunya dengan tangisannya. Dan pegawai meminta untuk si mami memanggilkan ganggubai. Karena menurut pekerja tersebut, ganggubai dapat membuat gadis itu menyerah dan juga akan bekerja. Walaupun mami kurang menyukai ganggubai, tetapi dia pun mengundangnya untuk datang ke rumah bordilnya. Ganggubai pun datang ke rumah bordil tersebut. Saat ia datang dan akan menemui si gadis, ia meminta kepada mami rumah bordil tidak ikut campur dan membiarkan mereka berbicara berdua saja. Saat mami sudah keluar dari kamar itu, Ganggubai mulai bertanya nama dari si gadis sambil melepaskan rantai yang mengikat kedua tangan si gadis. Dan nama dari gadis itu adalah Madu. Si gadis bercerita bahwa yang membawanya ke sana adalah calon suaminya. Ganggu pun malah tertawa dan ia mulai bercerita asal usulnya. Nama asli Ganggu adalah Gangga Jaksivandas Kathiawadi. Ia berasal dari kota Kathiawar dan merupakan seorang anak pengacara. Ia bercita-cita menjadi seorang aktris film. Film pun menampilkan Gangga pada masa lampau sebelum ia menjadi Ganggu. Pada saat itu Ganggu baru selesai menari bersama dengan tetangga-tetangganya. Dan Ganggu diberikan sebuah tiket ke Mumbai oleh seorang pria yang bernama Ramnik yang merupakan pacar dari Ganggu. Ramnik mengatakan akan mengajaknya ke Mumbai untuk bertemu bibinya yang memiliki banyak teman produser, sehingga Ganggu dapat dikenalkan dan diajak bermain film. Ganggu pun sangat senang dan ingin memberitahu hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Namun Ramnik sang pacar melarangnya dengan alasan ayah Ganggu tidak akan setuju untuk hal itu. Maka mereka harus diam-diam ke Mumbai untuk bertemu bibi dari Ramnik. Karena Ramnik pacarnya, maka Ganggu pun setuju untuk hal itu dan mereka pun pergi berdua ke Mumbai menggunakan kereta tanpa diketahui kedua orang tua dari Ganggu. Bukan hanya itu, ternyata Ramnik meminta Ganggu untuk membawa uang dan perhiasan ibunya Ganggu untuk diberikan kepada produser film nanti. Saat sampai di Mumbai, di kota Kamatipura, mereka langsung datang ke rumah bibi dari Ramnik. Ganggu pun melihat sekitar dari rumah bibi Ramnik. Ganggu merasa tidak nyaman pada saat itu. Saat sedang menunggu, Ganggu melihat dua pria berbadan besar keluar dari salah satu sudut rumah tersebut dan menatapnya sangat tajam. Karena takut, Ganggu pun berlari kecil ke arah ruangan yang tadi Ramnik masuki. Saat ia masuk, ia tidak melihat Ramnik, tetapi seorang wanita bernama Bibi Sheila yang sedang tidur santai mengarah kepadanya. Bibi Sheila itu pun langsung memanggil namanya yaitu Gangga dan mengatakan Ramnik punya selera yang bagus. Saat Gangga bertanya di mana Ramnik, Bibi Sheila menunjuk ke arah sebuah ruangan dan Gangga pun mengikuti tujukan dari Bibi Sheila. Yang dimana Ganggu malah ditutup dan dikurung di kamar tersebut. Ternyata Ramnik telah menjualnya kepada Bibi Sheila, pemilik rumah bordir, untuk dijadikan kupu-kupu malam. Pada awalnya Ganggu pun tidak mau untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ia terus disiksa dan dikurung di dalam ruangan tersebut sampai ia mau bekerja. Dan ia didoktrin oleh Bibi Sheila apabila dia pulang, maka keluarganya tidak akan ada yang mau menerima dia. Karena doktrinan tersebut, ia akhirnya takut pulang dan Ganggu pun mau tidak mau menjalankan pekerjaan tersebut, menjadi kupu-kupu malam. Pada suatu hari, salah satu pelanggan Gangga memberikan uang tips yang cukup besar dan Bibi Sheila memanggilnya untuk memberikan tips tersebut. Gangga pun malah membakar uang itu dan mengatakan nama dia bukan lagi Gangga tetapi Ganggu. Nama tersebut diberikan oleh pelanggannya. Pelanggan itu juga mengatakan bahwa Ganggu akan menguasai Kamatipura, kawasan rumah bordil. Pada saat itu Bibi Sheila hanya tertawa dan mengatakan pelanggan itu kurang waras. Suatu hari Ganggu mendapatkan seorang pelanggan yang datang dini hari. Pada saat itu semua pekerja telah tertidur. Bibi Sheila mengatakan pelanggan itu ingin dilayani oleh Ganggu
dan akan membayar 2 kali lipat. Ganggu pun pada saat itu setuju-setuju saja. Saat Ganggu sedang di dalam kamar, pengawas bordil mengatakan kepada Bibi Sheila ia memiliki firasat buruk pada pelanggan itu. Tapi firasat itu diabaikan oleh Bibi Sheila. Ternyata betul pelanggan tersebut merupakan pelanggan yang sangat kasar dan suka memukuli. Ia pun memukuli Ganggu sampai harus masuk rumah sakit. Tetapi bukannya melaporkan kepada pihak kepolisian, Bibi Sheila malah meminta Ganggu untuk memaklumi hal tersebut karena memang pelanggan banyak jenisnya. Tetapi Ganggu sendiri tidak terima untuk hal tersebut. Ganggu pun meminta teman-temannya untuk mencari tahu latar belakang dari pelanggan itu. Temannya pun mencari tahu dan menemukan latar belakangnya. Pelanggan tersebut bernama Saukat. Ia merupakan mantan anak buah Rahim. Jadi Rahim sendiri merupakan mafia dari daerah tersebut, Raja Mumbai yang ditakuti oleh pihak kepolisian. Tetapi ia memiliki hati yang dermawan dan suka membantu. Jadi polisi tidak bisa berbuat banyak. Setelah keluar dari rumah sakit, Ganggu pun datang ke tempatnya Rahim untuk mencari keadilan. Saat itu ia langsung bertemu Rahim dan menunjukkan luka sayatan yang besar dari dada hingga perut. Dan Ganggu mengatakan luka itu akan mempengaruhi pekerjaannya sebagai kupu-kupu malam. Pada saat itu Rahim pun merasa iba kepada Ganggu dan ia mengutus anak buahnya untuk berjaga di rumah bordir Ganggu dan mengatakan jika Saukat kembali, Rahimlah yang akan mengurus sisanya. Betul saja, akhirnya Saukat pun kembali lagi untuk menggunakan jasa Ganggu. Saat itu temannya melarangnya, tetapi Ganggu menerima tawaran itu dan sebelum masuk ke dalam kamar, Ganggu meminta kepada temannya untuk memberitahukan bahwa Saukat telah kembali kepada Rahim. Saat di kamar berdua dengan Ganggu, Rahim dan anak buahnya pun datang. Mereka langsung mendobrak pintu dan membawa Saukat ke depan muka Rahim. Rahim pun memberi pelajaran kepada Saukat yang tidak pernah ia lupakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bibi Sheila jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ganggu pun diminta untuk menggantikan Bibi Sheila menjadi nyonya rumah bordil. Awalnya Ganggu tidak mau, tetapi karena terus-menerus dipaksa, akhirnya ia pun setuju untuk menjadi nyonya di rumah bordil tersebut. Cerita pun kembali ke masa sekarang, di mana saat Ganggu sedang berbicara dengan Madu di awal film. Setelah selesai bercerita awal mula kenapa ia berganti nama dari Gangga menjadi Ganggu, Ganggu pun mengeluarkan 2 buah permen untuk dipilih oleh Madu. Jika ia memilih permen dengan bungkus kuning, maka Madu tetap akan bekerja di rumah bordil itu. Jika bungkus biru, maka ia memilih racun dan lebih baik mati. Tetapi Madu malah memilih permen dengan bungkus biru, yang dimana ia rela mati dibandingkan harus menjadi kupu-kupu malam. Ganggu dan Madu pun keluar dari kamar itu dan Ganggu mengatakan bahwa Madu akan pulang. Ganggu pun akan membayar 10 kali lipat agar Madu bisa pulang. Awalnya mami rumah bordil itu pun sangat marah tetapi tidak bisa melakukan apapun. Setelah itu Madu dibawa pulang oleh anak buahnya Ganggu untuk dipulangkan. Pada suatu hari Ganggu ingin menjahit bajunya dan ia memanggil tukang jahit langganannya, tetapi tidak disangka tukang jahit itu membawa keponakan untuk membantunya yang bernama Afshan. Ganggu merasa tertarik kepada laki-laki tersebut. Sepertinya Afshan merasakan hal yang sama. Mereka pun semakin dekat dan dekat. Pada saat ini Ganggu sedang berkompetisi dengan Razia Bai yang saat itu sedang memimpin daerah Kamatipura khusus daerah bordil. Ganggu memiliki ambisi harus memenangkan kompetisi tersebut. Walaupun banyak yang tidak yakin kalau Ganggu dapat memenangkannya karena Razia Bai sudah 2 tahun berturut-turut memimpin daerah tersebut. Tapi Ganggu tetap optimis karena ia ingin mengubah nasib 4.000 pekerja malam di rumah bordil menjadi lebih layak dan dianggap setara dengan pekerja lainnya. Persaingan Razia Bai dan Ganggu semakin memanas ketika mereka bertemu di salah satu tempat makan. Di sana mereka sempat berbincang cukup panas dan menyindir satu sama lain. Keesokan harinya, Razia Bai membuat acara untuk dirinya berpidato. Tetapi di hari yang sama juga Ganggu membuat layar tancap dan film akan dimulai di waktu bersamaan dengan Razia Bai. Hal tersebut membuat Razia Bai sangat mengamuk karena tidak ada satupun orang yang hadir di acaranya. Semua orang lebih tertarik dengan acara yang dibuat oleh Ganggu. Saat Ganggu sedang berolahraga, ia melihat seorang gadis bernama Rosni sedang di dalam kandang yang cukup besar dan saat itu sedang tertidur. Ia pun meminta temannya untuk mengambilkan kunci dan mengeluarkan gadis tersebut. Ganggu dan temannya pun menemui ibu dari gadis itu yang bernama Kusum. Ternyata Kusum adalah salah satu pekerja di rumah bordil di lingkungan yang sama dengan Ganggu. Ia mengatakan kepada Ganggu sengaja menyembunyikan Rosni karena tidak mau anaknya sama seperti dia. Dia pun bingung karena untuk melindungi anaknya ia harus menikahi dengan seorang laki-laki yang tepat. Saat itu Ramli temannya Gangga mengatakan tidak mungkin menikahi Rosni di daerah mereka, yaitu Kamatipura.
Kamatipura, lingkungan rumah bordil. Tetapi pada saat itu Ganggu mengatakan setiap orang punya mimpi. Kalau ia boleh bermimpi, mengapa Rosni tidak boleh bermimpi? Ganggu pun datang ke rumah Afshan, laki-laki yang ia sukai, dengan membawa uang dan perhiasan yang sangat banyak, bersama dengan Rosni dan juga ibunya Kusum. Ia meminta keluarga Afshan untuk menikahi Rosni. Pada saat itu Afshan pun sangat terkejut dan juga marah. Ia menolak lamaran tersebut. Paman Afshan juga mengatakan bagaimana seorang pekerja malam bisa menjadi menantunya. Pada saat itu Ganggu mengatakan memang ibunya pekerja malam, tetapi anaknya bukan. Akhirnya ibu Afshan pun setuju menerima Rosni sebagai menantunya. Saat Ganggu hendak pulang, Afshan pun mengantarkannya. Di mobil ia bertanya kenapa Ganggu tega meninggalkan Afshan untuk menang pemilihan. Tetapi pada saat itu Ganggu mengatakan demi wanita Kamatipura ia rela melepaskan 100 Afshan. Akhirnya pertama kali dalam sejarah Kamatipura mengadakan pesta pernikahan. Karena hal tersebut Ganggu semakin banyak mendapatkan pendukung. Di dekat daerah rumah bordil dibangun sebuah sekolah dan pejabat setempat berencana untuk menggusur rumah bordil yang ada di situ agar anak-anak yang bersekolah tidak terkena dampak negatif. Ganggu pun marah dan berusaha untuk menggagalkannya. Akhirnya Ganggu pun datang ke sekolah tersebut untuk mendaftarkan anak-anak pekerja malam ke sekolah itu. Tetapi mendapatkan penolakan dari kepala sekolah karena mereka memiliki ibu tetapi tidak memiliki ayah. Kebetulan di ruangan sekolah itu sedang ada seorang jurnalis yang bernama Hamid Fezi dan menyaksikan perdebatan antara kepala sekolah dan juga Ganggu. Keesokan harinya Fezi mendatangi rumah bordil Ganggu untuk mewawancarainya. Di tengah obrolan, anak-anak pegawai malam pun pulang lebih cepat dan mengatakan bahwa ia dipukul dan diusir oleh pihak sekolah. Ganggu pun meminta Fezi memfotonya dan memasukkan ke dalam majalah agar dunia tahu. Setelah beberapa minggu Fezi datang kembali untuk memberitahu Ganggu bahwa fotonya dan anak-anak menjadi cover utama untuk majalahnya. Dan Fezi pun mengatakan bahwa akan ada acara tentang hak wanita yang dimana pekerja malam juga menjadi salah satu topiknya. Fezi telah mendaftarkan Ganggu untuk menjadi salah satu pembicara. Ganggu pun datang ke acara tersebut dan berpidato tentang hak para pekerja malam dan di sana ada 400 orang yang datang bersorak dengan pidato yang dibawakan Ganggu. Suatu hari Ganggu didatangi politikus setempat untuk dibantu memenangkan suara. Ganggu pun meminta imbalan untuk dibuatkan jadwal bertemu Perdana Menteri di Delhi untuk membicarakan hak para pekerja malam di Kamatipura. Ganggu pada saat itu sangat senang dan gugup. Fezi bertanya kenapa dia harus gugup. Ganggu mengatakan sudah 15 tahun dia tidak keluar dari Kamatipura karena berharap bertemu dengan Ramnik kembali. Setelah sampai di Delhi dan bertemu dengan Perdana Menteri, Ganggu meminta kepada Perdana Menteri untuk dibuatkan hak pekerja malam dan ia meminta untuk rumahnya tidak digusur di Kamatipura. Setelah berbincang cukup panjang, Perdana Menteri pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Ganggu. Akhirnya Kamatipura tidak digusur oleh pemerintah setempat dan mereka mendapatkan hak yang sama dengan pekerja lainnya. Ganggu pun memenangkan pemilihan sebagai pemimpin daerah Kamatipura. Walaupun kisah ini berdasarkan kisah nyata, tetapi Gangubai tidak bisa dimasukkan ke dalam biografi. Tetapi daerah Kamatipura tetap menyimpan cerita tentang Gangubai.